saya nih nggak tahu dia pernah apa, pokoknya dia merasa saya itu melempar bola sengaja kena kepalanya dia merasa kesakitan, dan sampai sekarang dia sering tuh kayak diam gitu loh Pak. Gimana itu Pak? Ya seperti tadi aja, seperti tadi itu maksudnya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Misal hal tidak sengaja ya kita bilang, wah itu ibu. Saya malah nggak tahu yang mana itu. Tanya, terus di situ nanti disisipin pesan kita. Tanya, emang ibu pernah ini kamu? Sudah tidak cerita. Oh iya, kasih nilainya, kita minta maaf kalau itu nggak sengaja, kasih nilainya langsung. Jadi itu sebabnya kita hati-hati. Jadi ibu nggak hati-hati kemarin gitu aja. I accidentally smacked Mas you. belajar hati-hati ya, gitu. I accidentally smacked you Semuanya with itu the sampaikan basket. ininya. Iya, itu waktu itu ibu tuh tidak sengaja. Tapi ya mungkin karena ibu I kesakitan. accidentally smacked you with the basketball, and then you're supposed to catch it, but and then you just pick the toy car or the basketball Sayang om nggak and ngerti just ini. throw it at me. Dia bilang gini, dia itu melempar bola basket ke saya, tidak sengaja kena saya. Terus katanya dia, saya marah, harusnya saya pegang bola basket itu, tapi kan kena kepala saya. Terus saya marah, saya ngelempar balik ke dia, kena dia. Jadi dia bilang, saya kan tidak sengaja melempar kamu, kok kamu sengaja melempar saya. Itu dalam persepsinya dia. We already talked about it after that, and you just said, yeah, you understand, blah blah blah. You just say everything was accidental. It's not. Iya. Jadi ibu minta maaf ya. It's not. It's not. It's not. Ibu tidak benar-benar sengaja, tidak sengaja sebenarnya mungkin. It's not. Kenapa kok gitu? Kenapa tuh? Kenapa? Apa yang bikin Mas Erik marah? Apa yang bikin Mas Erik marah? Aduh, sebentar. Kalau dikasih tahu begitu, maksudnya ibu kan sudah minta maaf. Ibu tuh pasti sayang sekali sama Mas Erik. Gak mungkin ibu pengen menyakiti Mas Erik. Iya, enggak. Mungkin itu waktu itu ibu saking sakitnya, nggak sengaja tiba-tiba. I know you got a permanent scar on your face, but I also got a scar on my face that lasted for like 4 months. Iya. Kita bisa nggak sih saling memaafkan gitu? Kan Mas Erik tahu kan, ibu tuh sangat sayang sama Mas Erik kan? Jadi kalaupun ada yang Mas Erik merasa tersakiti, benar-benar bukan karena ibu menyakiti Mas Erik. Mungkin saat itu ibu juga sangat kesakitan gitu loh, sehingga tidak terasa ibu melempar. Kalau waktu itu dianggap Mas Erik ibu sengaja, nggak mungkin ibu punya keinginan menyakiti Mas Erik. Nggak mungkin, karena ibu sangat sayang sama Mas Erik. Ya. Jadi kalau ada yang dulu Mas Erik merasa ibu minta maaf ya, ibu juga memaafkan Mas Erik kok. No. No. You say that one more time and I'll literally slap you in the face. Kenapa? Hey. Kenapa? Kenapa? Dan ya apa sih? Orang minta maaf kok malah ibu marah. Nah itulah yang saya ceritakan, kan semua ponakan itu diserahkan semuanya, otoritasnya saya yang miliki. Sehingga semua ponakan itu kalau ketika saya ngomong menurut semua, karena otoritas itu memang saya dibangun dari mereka kecil semua. Gimana membangun otoritas tanpa menimbulkan kebencian? Ya, lakukan dengan cinta. Lakukan dengan cinta itu adalah kita tegas dalam hal apapun. Ketika dia salah,
kita tegur bahwa itu salah dan tidak ada cerita dia mau cakap apa, mesti dimulai begitu. Kita tidak boleh tolak ansur. Akhirnya kita runtuh lagi, kasihan lihat dia kan kita marah, itu tidak boleh. Itu mencelakakan kita nanti. Kalau sekarang sudah begini, nanti dia akan menjadi. Jadi harus tegas, harus tegas, konsisten ya. Dan konsisten. Dia mesti tahu aturannya bahwa sesuatu salah harus salah. Nah, dan kita memang kita lihat kan kita nggak kasihan atas kesalahannya itu. Dia anak-anak ini feelingnya bagusnya begini. Dia lihat kita nggak tegaan, nah diajar kita sama dia. Nah, itu yang celakain kita nanti. Makanya banyak anak-anak itu yang akhirnya durhaka sampai ada yang berani mukul ibunya, orang tuanya ketika besar, karena itu penyebabnya. Sebab banyak kejadian memang yang saya lihat, misalkan banyak saya ngomong salah orang. Jadi banyak kejadian yang akhirnya anak itu tidak terkontrol adalah dari cara kesalahan kita mendidiknya waktu kecil. Terus kalau sudah terlanjur begini masih bisa dikoreksi lagi? Bisa dimulai pelan-pelan dulu. Kalau langsung ini dia shock ya, tidak boleh. Mulai pelan-pelan dengan hal yang sederhana. Misalnya? Ya hal-hal sederhana itu, misal kesalahan kecil. Tapi mendidik anak itu tidak mudah ya? Oh tidak mudah. Dulu yang dipersepsikan kayak dikerasin, diapain, ternyata terlalu dilembutin juga. Lebih ini bahayanya. Lebih bahaya ya. Kan pendidikan orang tua zaman dulu itu cenderung literasi ya. Iya, tapi ternyata orang tua zaman sekarang kan cenderung dilembutin ya. iya, tapi ternyata sukses orang tua dulu. Iya. Karena kan teori psikologi sekarang pendidikan anak kan. Iya. Memang. Kalau orang tua dulu nggak pakai teori, Ya. jalan ya. Jalan. Atau jangan-jangan ada yang salah dengan teori pendidikan? Enggak, dia sebenarnya nih kita harus tanamkan nilai yang jelas aja. Ketika dia melakukan yang baik kita puji, ketika dia melakukan kesalahan dihukum jelas. Jadi ketika dia melakukan kebaikan, kita nggak apa-apa harus pujian. Ketika dia melakukan kesalahan juga dia harus tahu. Juga tetap perlu dihukum juga. Iya, diberi peringatan dulu kalau begini itu tidak boleh. Nanti diulang lagi itu ada hukumannya. Jadi harus ada jera. Nah ketika melakukan baik juga harus ada pujian. Jadi dia menjadi tahu. Sekarang kan psikologi mendidik anak kan yang banyak digadang-gadangkan adalah memuji anak kan. Memuji anak. Iya, boleh memuji, tapi memang memuji hal yang baik. Kalau hal yang salah diberitahu nilainya, dan itu jangan dilakukan. Nah, Benny nanti mampir ATM atau transfer banking? Transfer aja. Transfer aja ya, kalau HP sudah saya just terima ya. Iya. Saya masih belum bisa punya tahapan hati nih buat keputusan. Jika kita menghadapi sesuatu yang ingin kita rubah, Ya. tapi tidak berubah ya misalnya, itu kapan kita berjuang terus untuk berubah, kapan harus kita tinggalkan, kapan kita harus mungkin memutuskan. Oh, jadi gini. Kan meninggalkan sama memutuskan beda ya. Beda. Jadi Kalau gini. meninggalkan kan mengambang, Iya. kalau memutuskan kan ada keputusan. Iya. Kalau merubah kan berarti, kalau memutuskan kan ending negatif, kalau merubah ending positif. Kalau ditinggalkan kan mengambang. Nah, gimana itu caranya? Jadi yang pertama kali itu yang mesti dirubah jelas diri kita kan. Apa itu yang perlu kita rubah? Diri kita, kepercayaan diri kita. Soal merubah itu kan mesti ada contoh nyatanya. Ya. Nah, misal memang kita mau merubah sesuatu hal itu apa misal? Kita untuk merubah keadaan itu yang paling penting itu adalah tindakan kita, keadaan kita. Contoh, kenapa baginda Nabi sukses? Dia merubah kaum karena dia mulai dari dirinya. Jadi ketika dia ingin merubah kaum menjadi sesuatu, dia memperlihatkan contoh yang baik terhadap sesuatu yang itu. Jadi kita tunjukkan kita baik Nah, dulu. iya. Karena sebenarnya kalau kita baik ke siapapun, ke orang baik maupun ke orang
Iya. Kan kadang kita saking nggak tahannya akhirnya kita Ada perilaku ukuran. yang tidak baik kan Ada, gitu. ada ukuran. Ketika kita berbuat baik kepada orang baik dan tidak baik. Iya, gimana Nah, ukurannya? kepada orang baik itu sudah jelas kan. Bisalah, Kan kecenderungan bisalah kita kalau dibaiki kecenderung jadi kita, baik gitu kan. ya, bisa kecenderung kita sampai berkorban juga. Tapi kepada orang tidak baik, baik kita hanya bertegur sapa saja, tidak ada lebih. Jadi tidak ada hal-hal yang lebih yang tentang kesosialan, tentang apa, tidak ada. Ada kita soal bersapa saja sebagai makhluk sosial, nah, itu saja kepada orang tidak baik. Bukan menjauhinya, ketika ketemu kita menegur dia, bersapa, itu aja. Tidak usah lebih-lebih banyak bicara. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak bisa mengungkapkan sesuatu, dipendam, terus akhirnya yang muncul kan jadi nggak bagus gitu loh. Oh, tidak bagus. Nah itu gimana itu? Ya, nah itu disitulah makanya rubah diri kita untuk selalu berani mengungkapkan Berani apapun. mengungkapkan Iya. apapun resikonya. Apapun risikonya, dan dalam kehidupan ini hal apapun itu pasti ada risiko. Karena Nah, misalnya, risiko itu bisa positif, bisa negatif. misalnya yang bermasalah sama kita itu sangat dominan dan begitu mudahnya mengungkapkan, terus sayanya cenderung introvert misalnya, nggak bisa mengungkapkan, dipendam, akhirnya pelampiasannya suatu saat namanya ditahan misalnya ya, Ya, terus meledak kan jadi negatif kan jadinya. negatif. Nah, jadi yang dirubah adalah Ya. gimana kita bisa mengekspresikan dulu ya. Nah, ya betul. Ya sama begini, misal ada family minta tolong sama kita misalkan. Iya. Lalu sebenarnya kapasitas kita pada waktu itu, atau kita sudah bosan menolongnya, jadi ada dua Iya. kemungkinan. Balik. Ada dua kemungkinan, kapasitas kita pada waktu itu tidak bisa menolong, atau kedua Udah bosan. kita sudah bosan. Oke. Tapi karena merasa tidak enak, oh ya nanti, padahal kita memang rencana tidak menolongnya. Ah, itu adalah kesalahan diri kita yang masih belum berani untuk mengungkapkan, padahal kita memang untuk tidak menolong. Jadi Harusnya kita ngomongnya gimana gitu. tetap langsung katakan pada saat ini saya tidak bisa. Bisa saja saya memang lagi nggak ingin meminjamkan gitu. Kalau nggak punya uang berarti kan bohong kita. Iya. Ya jadi ya saat ini kayaknya tidak bisa, itu aja. Sah-sah saja orang itu memang hak kita untuk Lah, hak mengambil kita. atau tidak, ya. Hak kita. Tidak ada urusan. Justru orang-orang yang ragu untuk menjawab itu tuh memang jadi korban orang terus, dan akan dimanfaatin orang terus. Justru memang orang-orang jahat, nakal, suka orang-orang kayak gini. Kalau di saya kan tetap sering juga tolong orang kan, kadang-kadang berkali akhirnya saya tolong juga. Tapi ukuran saya diri saya, ketika dia ini mengganggu kenyamanan saya tidak, atau mengganggu buat kebutuhan anak saya nggak dalam waktu beberapa hari ini. Nah, saya timbang dulu gitu. Tapi nanti gak bakal ada ini, ya itu gak ada cerita. Saya betul-betul tegas. Tapi ketika perhitungannya ya tidak mengganggu, seketika juga. Jadi saya buat ukuran seperti itu. Tidak saya tunggu Pak, ketika ada barrier ya, ketika ada ada tembok lah yang menghalangi saya untuk bisa menyampaikan, kira-kira bagaimana saya mencairkan itu? Bagaimana? Ya tadi kan misalnya kayak tiba-tiba tidak percaya diri, atau tiba-tiba malu tidak bisa mengungkapkan. Cara mencairkannya gimana supaya akhirnya saya nggak mendem, tapi bisa mengekspresikan dengan lebih bebas gitu loh. Ya, pertama adalah pikirkan adalah diri kita, jadi dibuat kayak gitu dulu. Kedua juga yang paling berhak menghargai diri kita adalah diri kita, jadi jangan dibuat diri kita sedih. Nah, gimana caranya? Nah,
cara tidak membuat diri kita sedih adalah kita tegas kepada kemauan orang, kita tegas kepada apa yang melukai kita yang dibuat orang. Kan tadi saya berantem lama. Biasanya memang begitu. Karena sepi juga tadi. Iya. Jadi gini, ketika kita tidak tegas pada orang, sebenarnya kita sedang melukai diri kita, itu aja. Ya Loh. mungkin selama ini saya merasa beberapa pun kesuksesan saya misalnya merasa kurang bahagia. Mungkin karena saya takut mengekspresikan apa itu. Iya, bisa. Iya. Makanya saya sendiri juga saya buat. Tengoklah sebelumnya saya lebih menjaga image kan, karena saya sebagai guru besar, sahabat. Kalau sekarang saya ketika nyanyi saya nyanyi, ketika ngapain saya ngapain gitu kan. Jadi Itu presi dan kita Baik mulai aja, dengan nggak usah kita mulai dengan takut hal-hal orang seperti ya. itu dulu. Nah, dan saya mulai dengan hal-hal seperti itu. Oh, apa? Ya ini juga saya senang. Dan saya juga nggak malu dilihat apa. Saya menikmati ini, terserah apa kata orang. Gitu. Iya. Bahkan misal ketika kebetulan terlanjur saya membuat dosa besar yang akhirnya diketahui orang, saya juga tidak akan pernah malu. Oh bisa begitu benar. Karena ketika memang itu sudah terjadi, saya tidak bisa mundurkan waktu. Terus kedua, aturannya sudah jelas bahwa itu aturan saya dengan Tuhan saya ada jelas perhitungannya. Jadi bukan kena kalian. Nah, itu juga sebabnya makanya saya menikah satu suku itu saya berani kan. Nah itu sebab juga seperti kayak kita Indonesia ini kan bukan negara hukumnya bukan hukum agama kan. Berdirinya tauhid itu adalah kita tidak perlu malu dengan hal apapun kalau memang itu sudah terjadi. Justru bersembunyi seperti itu, itu yang malu besar. Nah keberanian seperti itu baik dalam mengungkapkan perasaan kita sendiri maupun hal yang akan membuat kita malu itu tidak perlu risau. Kalau memang sudah terjadi ya sudah. Justru dengan begitu Allah cepat maafkan kita. Kita kesatria. Saya ingat ada cerita sufi. Jadi ketika itu ada orang yang dihukum gantung karena kesalahannya memang kan, akhirnya dihukum gantung. Lalu sufi itu datang ke mayat orang itu, mencium orang itu. Nah padahal orang itu memang orang pada benci ke dia karena ini segala macam. Akhirnya orang-orang pada bertanya, Tuanku Guru, kenapa Tuanku Guru mencium dia? Dia katanya. Dia jawab, ya saya mencium dia karena dia mau menerima hukumannya itu. Itu artinya dia siap menanggung apa yang telah dia lakukan. Semoga Allah memaafkannya. Itu kan yang sudah menjalani hukuman di dunia. Nah kalau yang tidak menjalani hukuman di dunia, ya kita akan berutang terus sama Allah. Iya. Jadi makanya kita tidak perlu bersembunyi. Ketika memang ketahuan kita berbuat dosa terus ini ya akui saja, tidak usah kita cari ini itu. Nah, saya itu yang saya lakukan dalam cara ini hidup menyikapinya juga, terus jadi berani begitu. Nah itu kita ini kan ya manusia kilafnya itu kan tetap memang salah ya, kita lurus ya, bawah ya. Kalau nggak salah, iya ini kan masih Rawamangun ya. Yang ke kiri ke Rawamangun kan? Kalau naik ke atas kan ke kiri dia kan? Iya, jadi kita masih lurus ya. Iya. Ini belum buaran ya? Belum. Tapi kan kalau misalnya nggak ketahuan kan nggak perlu dibongkar-bongkar. Oh tidak, Allah selamatkan. Jadi kalau memang Tuhan ingin selamatkan aibmu, jangan kamu yang memberitahunya. Malah kita harus menutupinya. Oh iya, kan yang disebut tadi itu kalau ketahuan itu diakui saja, nggak usah cari-cari pembelaan. Tapi kalau nggak ada yang tahu, Allah selamatkan kita. Karena ketika ada yang mengadu ke baginda Nabi kan, dia melakukan zina, terus Nabi tanya, ada yang tahu? Enggak ya Rasulullah. Nah, udah jangan kamu beritahu.
ketika Allah ingin selamatkan kita, ya kita diselamatkan walaupun kita pernah melakukan hal-hal ini. Kita dosa yang berat itu kalau minta ampun itu pada Allah. Dan dosa yang berat itu adalah ketika berurusan kita dengan hak-hak orang, itu aja. Yang dosa malah itu. Oh iya, contoh soal utang itulah misalnya. Karena harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Harus selesaikan. Tidak cukup dengan minta ampunan ke Allah. Oh, enggak bisa, enggak masuk ininya, karena programnya. Minan nas ya. Iya. Nah, itu sebabnya perkara utang, perkara berat. Itu contoh soal utang. Begitu juga melukai hati orang sebenarnya, memfitnah. Apalagi memfitnah, orang percayanya dikabarkan lagi, itu sama seperti mengelindingkan salju itu. Makin lama semakin besar ya. Tidak bisa kita perbaikinya itu. Makanya saya selalu sering, kalau saya di Facebook sering saya katakan kebencian telah lama hilang pada diriku. Jika aku tidak suka, aku diam. Nah, itu maknanya ketika berurusan dengan urusan orang melakukan apa tapi saya tidak suka, dia tidak bisa diam aja. Tapi kalau berurusan dengan saya, baru saya tidak bisa diam. Yang gimana ya caranya supaya bisa begitu? Saya akhirnya dapat mengambil kesimpulan soal itu memang perjalanan panjang. Dan ketika kata-kata itu timbul adalah Saya masih muda terpancing tuh. Iya. Karena jadi sebenarnya kesejatian kita itu tidak akan terganggu sedikit pun dengan apapun kata orang. Dan sebenarnya tidak ada satu pun yang bisa merugikan diri kita kecuali kita mengizinkannya. Dan tidak ada satu pun orang yang bisa merugikan kita, sebab Allah punya kalkulasi. Seandainya jika ada seorang merugikan kita, baik harta kita, baik apapun kita, itu dia sebenarnya tidak merugikan kita, dia merugikan dirinya sendiri. Sebab Allah punya kalkulasi. Memang ketika itu memang ketika itu mungkin kita kehilangan suatu barang. Ya, ketika itu. Tapi nilai barang itu sudah dikalkulasikan Allah kepada hal lain yang mungkin saja itu penghapus dosa kita nanti. Sehingga ketika memang barang kita dirampas secara tidak paksa atau dengan cara kecurangan, dia tidak merugikan kita, dia merugikan dirinya sendiri. Oh ya, walaupun kita sebenarnya kehilangan waktu itu. Iya. Tapi itu sebenarnya bukan kehilangan. Iya. Akan digantikan di hari yang di waktu yang lain. Gitu. Jadi artinya misalnya kita ada yang mau fitnah atau apa, nggak perlu diklarifikasi sebenarnya. Nah, kalau fitnah itu membahayakan jiwa kita misalkan, yang bisa mengiring masa akhirnya buat kita bahaya, itu perlu diklarifikasi. Perlu diklarifikasi. Terus? Tapi kalau hal-hal kecil tidak penting. Kan namanya di pekerjaan, di keluarga kan ada aja ya. Iya. Yang kan ada orang yang tipe jadi gini, orang lain ya. Jadi gini, pada intinya di tempat kerja itu keharmonisannya hanya seremonial. Dan di antara mereka mempunyai penyakit-penyakit yang besar dalam hatinya. Itu karena persaingan tadi. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak benar, dia akan mencoba cari peluang dengan cara tidak benar, misal dengan memfitnah atau apa gitu. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita menyikapinya, kita akan lakukan saja apa yang menjadi tugas kita. Nah, sesuai sudah, biar tentang fitnahan itu akan termentahkan saja itu. Gimana kalau ada fitnahan datang dan kita tidak melakukan hal itu akan mentah sendiri. Akan mentah sendiri. Ya. Tanpa kita capek-capek mengklarifikasi. Tanpa. Walaupun fitnah itu sempat mempengaruhi gitu loh, sempat berpengaruh terhadap penilaian orang ke kita. Tidak masalah. Kita. Yang bahaya itu adalah kita yang terpengaruh, sehingga kita tidak nyaman, kita terganggu jadinya. Cuek aja ya. Iya, cuek aja. Tidak usah diklarifikasi, Iya. nggak perlu di. Dan ketika ada orang yang tetap pasti ada yang pro, dia akan tanya, loh kamu dibilang ini terus kamu kenapa nggak jawab? Loh saya tidak melakukan itu, jadi buat apa saya menjawab? Itu aja. Misal kita dipitnah ini, tetap ada yang ini ke kita.
akhirnya nanya kepada kita. Nah itu itu akan menjadi penyampaian berlanjut ke yang lain-lain itu. Cukup dengan itu aja. Justru kita sibuk membalasnya, itu artinya orang makin menjadi dan tambah ragu. Jadi kok cari pembenaran? Sebenarnya yang benar itu kan tidak perlu pembenaran. Kita naik ya. Tapi kayak Jokowi itu yang melakukan klarifikasi terhadap oknum dia itu, yang benar seharusnya dia perlu mengklarifikasi itu atau biarin saja gitu. Nah saatnya dia udah perlu karena sudah ada batasnya. Sebab orang sudah termakan. Iya, karena banyak orang termakan. Iya itu masa udah banyak tuh bahaya. Apalagi kalau bahayanya lebih besar terhadap ini. Tapi klarifikasinya kan soal ya dia ungkapkan dengan cara tidak frontal. Oh, dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik. Memang begitu harusnya. Nah, masalahnya bagaimana menjaga diri kita tidak terpancing emosi sehingga mengcounter apapun dengan cara yang baik gitu loh. Iya. Itu yang saya kadang kesulitan gitu loh. Ya kalau jika itu jatuhnya di saya berkali-kali, jadi ada kejadian terakhir, saya dituduh oleh orang kampung saya menidurin istrinya segala macam. Ternyata sudah beredar dan terdengar ke saya kan. Saya anda ambilan. Jadi klarifikasi. Enggak. Terus? Iya, karena saya tidak melakukan itu, ketemu juga tidak kan, enggak tahu juga Ini istrinya. kan berbahaya kalau nggak diklarifikasi. Dan akhirnya orang-orang yang peduli dia tanya ke saya jawab aja Pak Adan. Pertama saya bilang, kamu percaya nggak? Nah justru dengan itu saya bertanya katanya kan. Saya bilang ya saya tidak melakukan itu, ketemu saja tidak, bagaimana melakukannya? Terus yang udah beredar itu kenapa tidak ini? Ya biasa saja saya tidak. Dan akhirnya itu menjadi sulut sendiri ya orang itu sendiri. Tapi justru efek sampingnya orang itu menjadi gila malah sekarang. Oh, kok malah gitu kenapa? Iya, kalau kita sabar kita ini orang itu akan kena sendiri. Dia kena batunya sendiri ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya kalau ada apa-apa gak usah terpancing. Enggak. Dia pasti akan menulis di. Orang memang sengaja memancing kita, orang melakukan itu memancing. Ntar lagi belok kiri. Pak. Oh iya. Tanya. Kan komplek. Terus Sini ya. iya. Apa namanya? Ya,